السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Masih kita pada ayat Allah Subhanahu wa taala yang ke-187. Wa hilla lakum lailatus siyam rafath ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Dihalalkan bagi kalian di malam puasa rafath ila nisaikum. Sudah disebutkan bahwa rafath maknanya adalah jima', dan hampir semua mufassir sepakat bahwa rafath dalam ayat ini adalah jima'. Dibolehkan berjima' kepada istri-istri kalian di malam puasa. Mereka pakaian buat kalian dan kalian pakaian buat mereka. Dan disebut pakaian karena selalu dekat sebagaimana pakaian. Artinya selalu bersama. Engkau dengan istrimu, istrimu dengan engkau selalu bersama di rumah, di kamarnya, tempat tidurnya, sehingga dihalalkan sebagai hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, dibolehkan di malam puasa ar-rafath ila nisaikum. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba 'alaikum wa 'afa 'ankum. Allah tahu bahwa sesungguhnya kalian tadinya sebelum ini takhtanuna anfusakum fataba 'alaikum wa 'afa 'ankum. Kalimat takhtanun yang kemarin kita baca dari Syekh As-Sa'di rahimahullah, yaqtanuna anfusahum bitarki ba'di ma umiru bih. Terjemahannya, mereka yaqtanun diri-diri mereka dengan meninggalkan apa yang diperintahkan pada mereka. Sehingga saya terjemahkan memutus dari kata khitan, yakni memutus, tidak mengerjakan apa yang diperintahkan, melalaikan apa yang harusnya dikerjakan. Ternyata dalam tafsir Ibnu Katsir bukan dari kata khitan, tetapi yaqtanun dari kata khana.
Yakhtanu artinya dia mengkhianati diri mereka sendiri. Artinya melanggar. Dan ini kelihatannya lebih tepat karena diikuti dengan kalimat fataba alaikum wa afa ankum. Kalian, Allah tahu kalian itu melanggar. Sebagaimana riwayat dari seorang sahabat yang menyatakan, ya Rasulullah, aku tergoda oleh diriku, sawwalat li nafsi, sehingga aku jatuh pada istriku dalam keadaan aku sudah tidur. Ini sudah tidur, harusnya tidak boleh. Sampai Rasul mengatakan kepada sahabat yang mulia tadi dengan kalimat ma dalik, atau apa yang demikian, ma kunta khaliqan an taf'al. Sungguh engkau itu tidak pantas melanggar. Artinya perkara yang sesungguhnya engkau itu orang yang saleh, orang yang baik, enggak mungkin engkau bersembunyi-sembunyi melanggar perintah Allah taala. Ini mana yaktanun. Kalian takhtanuna anfusakum. Kalian melanggar. Engkau enggak pantas untuk melanggar. Kata Nabi SAW dengan husnudzon kepadanya. Berarti ini ada yang salah. Sampai turun ayat uhilla lakum lailatus shiyam. Dibolehkan buat kalian. Karena memang sulit. Karena dia tidur bersama istrinya. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Dan disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, makna libas artinya yang selalu berdekatan bersama. Seperti pakaian yang melindungi. Berarti di antara makna-makna libas, di samping maknanya saling menjaga kehormatan, saling menjaga aib-aib masing-masing, istri pada suaminya, suami terhadap istrinya, juga bermakna yang selalu melekat pada dirinya. Pakaian adalah yang selalu melekat pada dirinya. Suami dengan istri seperti itu. Maka bagaimana mungkin mau dilarang? Nyatanya banyak pelanggaran atau ada pelanggaran dari orang yang tidak pantas. Yang kata Nabi, ma kunta khaliqan an taf'al. Aku melihatmu enggak pantas melanggar. Tapi dia menyatakan, ya Rasulullah, aku tadi malam begini melanggar karena aku tergoda oleh diriku sendiri. Sawwalatni nafsi. Maka kata Nabi, engkau bukan orang yang pantas berbuat pelanggaran seperti itu. Sehingga barakallahu fikum, kalimat takhtanun dari kata khana, yakni takhunun, kalian mengkhianati diri kalian sendiri. Kalian mengkhianati diri kalian sendiri. Fataba alaikum wa afa ankum. Tetapi Allah maafkan kalian, Allah terima taubat kalian. Dengan lapornya pada Rasulullah SAW, itu penyesalan. Sehingga jangan jadi celah buat para sahabat. Dengan lapornya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku tadi malam begini, karena menyesal. Menyesal setelah dia melanggar apa yang dilarang, dia menyesal. Ya Rasulullah, aku melanggar tadi malam begini dan begitu. Fataba alaikum wa afa ankum. Jadi tambah lagi oleh Syekh Sa'di rahimahullah, di samping dimaafkan kesalahan kemarin karena kalian takhtanuna anfusakum, kalian mengkhianati diri kalian sendiri, juga dimaafkan dari hukum tersebut. Artinya dibatalkan. Sekarang boleh. Uhilla lakum. Sekarang boleh. Itu makna afa juga. Berarti afu tetap sebagaimana diterangkan kemarin adalah afu terhadap kesalahan mereka, yaqtanuna anfusahum, dan yang kedua afu dari hukum yang kemarin. Sekarang sudah tidak lagi seperti itu hukumnya. Uhilla lakum lailatus shiyam ar-rafath ila nisaikum. Fal ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Sekarang silahkan kalian bermubasyarah dengan istri-istri kalian. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Dan silahkan makan, silahkan minum sampai jelas perbedaan antara benang putih dari benang hitam dari fajar. Tsumma atimmu shiyama ila al-lail, kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Ini yang belum kita terangkan kemarin. Qala Syekh Sa'di rahimahullah, ay wa antum muttasifuna bidzalik. Jangan kalian bermubasyarah
dengan istri-istri kalian ketika kalian tersifati dengan sifat tersebut. Apa itu? Akif. Wa antum akifuna fil masajid. Wal akif adalah i'tikaf. Wa dallatil ayah ala masyru'iyyatil i'tikaf. Maka ayat ini pun menunjukkan disyariatkannya al-i'tikaf. Beriktikaf, berdiam diri di masjid, tidak keluar dari masjid untuk beribadah, qiraatul Quran, berzikir, menghabiskan malamnya dengan ibadah di masjid, tidak keluar dari masjid selama 10 hari. Kecuali ketika Rasulullah SAW tahun ketika wafatnya, tahun itu beliau 20 hari i'tikaf. Maka di sini diisyaratkan oleh Allah adanya syariat i'tikaf. Wa antum aqifuna fil masajid. Syaratnya la tubashiruhunna. Jangan kalian bermubasyarah dengan istri ketika kalian i'tikaf. Karena i'tikaf biasanya membuat kemah-kemah, membuat kain-kain khusus untuk menutupi dirinya dari orang lain. Karena yang namanya orang kadang-kadang istirahat, tertidur, tersingkap auratnya atau apa, maka disunahkan untuk membuat kemah-kemah di masjid. Walaupun kamu berkata, tapi kan masjid sudah ada atapnya. Iya, tetapi yang dimaksud adalah untuk menjaga dirinya kalau sampai tersibak auratnya ketika tidur, atau ketika istirahat, atau ketika tertidur. Barakallahu fikum. Sehingga dikatakan jangan sampai kemudian datang istrinya, nengok dan terjadi mubasyarah. Dan sudah kita katakan tadi mubasyarah asal katanya umum dari semua bentuk cumbu rayu. Walaupun dalam ayat yang di atasnya basyiruhunna, sekarang silahkan basyiruhunna, ditafsirkan oleh para mufassirin jima dan semua yang berkait dengannya. Baik, kembali kepada ucapan Syekh rahimahullahu taala. Wa dallatil ayah ala masyru'iyyatil i'tikaf wa huwa luzumul masjid li ta'atillah ta'ala. I'tikaf yaitu berdiam di masjid untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Wa inqita'an ilaihi, dan memutus hubungan dengan yang lain selain ibadah. Sehingga diperintahkan untuk fokus pada ibadah, tidak membicarakan dunia. Kalau khawatir membicarakan dunia, maka HP-nya dimatikan. Sehingga tidak ada yang telepon, barang saya belum dikirim, telepon utang saya belum dibayar, telepon segala macam, matikan. Barakallahu fikum. Supaya i'tikafnya benar-benar serius, benar-benar fokus ibadah. Dan ini subhanallah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala inqita' lil ibadah pada i'tikaf dan pada tahajud. Tidak perlu mengada-ngada seperti sufi yang mengada-ngada inqita'an mubtada'an. Inqita' sendiri, bikin sendiri, yaitu memutus hubungan dari dunia sekian puluh hari. Apakah 40 hari atau seminggu atau 1 tahun, tidak mengurusi dunia sama sekali, hanya fokus ibadah saja. Ini tidak diajarkan dalam Islam. Inqita' lil ibadah sudah cukup diajarkan pada i'tikaf, pada tahajud. Maka selebihnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan fantashiru fil ard. Silahkan kalian bertebaran di muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, carilah fadilah dari Allah. Bahkan ada di antara mereka yang benar-benar terputus sama sekali dari dunia seumur hidupnya, sehingga seperti pengemis. Tidak dia kerja apapun kecuali ibadah-ibadah dan makan apa yang dia dapat. Kalau perlu dia makan daun-daun saja. Ini khonilin a'azakumullah rahbaniyatan ibtada'uha. Ini rahbaniyah yang mereka ada-adakan. Adapun Islam tidak mengajarkan yang demikian, walhamdulillah, bahwa ini ajaran yang sempurna, tidak mengajarkan yang seperti itu. Kembali pada ucapan beliau. Wa anna al-i'tikaf la yasih illa fil masjid. Dan yang namanya i'tikaf tidak sah kecuali di masjid. Inqita' lil ibadah, dia memutus hubungan dari semua urusan dunia karena pengen ibadah, tetapi di menara
bukan di masjid, menara rumahnya, atau di tingkat rumahnya, atau di kamarnya, mengunci diri selama sekian lama. Fahadha laysa bisunnah. Itu bukan sunnah. Atau dia i'tikaf di kuburan-kuburan orang saleh, berdiam diri di sana untuk ibadah sampai seminggu, 10 hari, 40 hari. Fahadhi aydan muhdatsah. Perkara yang tidak diajarkan dalam Islam. Wa qala, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa antum aakifuna fil masajid. Kalian i'tikaf di masjid-masjid. Tidak disunahkan i'tikaf di tempat lain selain masjid. Wa yustafadu min ta'rifil masajid annaha al-masajidul ma'rufah indahum. Dan diambil faedah dari definisi masjid yang disebut oleh Allah, masajid. Tentunya masjid-masjid yang sudah ma'ruf sebagai masjid. Wa hiya allati tuqamu fiha shalawatul khams. Yaitu masjid yang dipakai salat jamaah 5 waktu. Jangan ada tempat di rumahnya dinamakan masjid, tempat sujud. Ini masjid, bukan. Yang namanya masjid yang biasa dipakai salat 5 waktu. Bahkan sebagian ulama menyatakan yang dipakai Jumatan. Adapun masalah dipakai Jumatan bukan dari makna masjid. Kalau makna masjid yang dipakai Jumat juga masjid, yang tidak dipakai Jumat juga masjid. Walaupun ada istilah masjid jami' dan ada istilah masjid yang tidak jami'. Masjid jami' masjid yang dipakai Jumat. Sedangkan yang lain tidak dipakai Jumat bukan masjid jami'. Tapi sama-sama masjid. Tetapi kenapa para ulama menyatakan dianjurkan untuk di masjid jami' agar ketika Jumat dia tidak keluar. Agar ketika Jumat dia tidak keluar. Kalau di musalla yang bukan masjid jami', tidak ada Jumatan di sana, ketika Jumatan dia harus keluar. Cari masjid lain. Maka dianjurkan di jawami', di masjid-masjid jami'. Qala rahimahullah, berkata rahimahullah, wa yustafad min ta'rifil masjid. Diambil dari definisi masjid, maka yang dimaksud adalah masjid-masjid yang sudah sama-sama kita ketahui, yang dipakai salat 5 waktu. Wa hiya allati tuqamu fiha salawatul khams. Wa fihi anna al-wat'a min mufsidatil i'tikaf. Dan ini juga faedah penting. Berarti al-wat' jima' merupakan pembatal i'tikaf. Pembatal i'tikaf. Bahkan kata para ulama, walaupun dilakukan di luar masjid. Istrinya datang, kemudian dia antar pulang. Tiba-tiba terjatuh pada istrinya di rumahnya. Balik lagi ke masjid. Batal i'tikafnya. Qanifidina azakumullah. Dikatakan bahwa al-wat' ay al-jima' min mufsidatil i'tikaf, termasuk pelanggaran dan pembatal i'tikaf. Tilka hududullah, itu adalah batas-batas Allah, syariat Allah. Fala taqrabuha, jangan dekati. Wa huwa tahrimul akl wasyurb wal jima' wa nahwihi min al mufattirat fi shiyam. Tilka isyarat kemana? Isyarat kepada semua larangan-larangan dan pembatal-pembatal puasa. Jangan makan ketika puasa, jangan minum, jangan jima. Dan kalau i'tikaf, jangan jima walaupun malam. Ini semua hududullah. Tilka hududullah. Itu batas-batas Allah, itu aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tahrimul fitr ala ghairil ma'dzur. Demikian pula membatalkan puasanya tanpa udzur. Ini juga batas-batas Allah, hukum-hukum Allah. Tahrimul wata' 'alal mu'takif, diharamkannya jima' nihaian bagi mu'takif. Karena orang puasa malamnya boleh jima', tapi orang i'tikaf tidak boleh sama sekali semuanya, siang maupun malam. Wa nahwa dzalika minal muharramat, dan yang lain-lainnya dari yang diharamkan oleh Allah, tilka hududullah. Semua itu merupakan batas-batas Allah.
allati haddaha li'ibadihi, yang Allah sudah gariskan untuk hamba-hambanya. Wa nahahum anha, yang Allah sudah larang daripadanya. Maka kata Allah, fala taqrabuha, maka jangan dekati. Kalimat jangan dekati ablagh, lebih tinggi, lebih baligh daripada kalimat jangan dilanggar. Mengapa lebih tinggi? Ablagh, karena dekati saja tidak boleh, apalagi melanggar. Ablagh min qawlihi fala taf'aluha, berarti lebih baligh dari kalimat jangan kau kerjakan. Apa yang dilarang tadi jangan kau kerjakan. Dengan kalimat apa yang dilarang tadi jangan kau dekati. Mana yang lebih tinggi? Ayyuhuma ablagh? Yang lebih baligh adalah fala taqrabuha, jangan dekati. Kalau sudah dekati saja nggak boleh, apalagi mengerjakan. Tapi kalau jangan kerjakan, berarti dikerjakannya nggak boleh, dekati nggak apa-apa. Ini bahayanya. Padahal hampir setiap orang yang mendekati biasanya terjerumus ke dalamnya. Sebagaimana sudah kita sampaikan kemarin, ada seorang yang tanya, bolehkah mencium istri? Ketika yang tanya itu orang tua, dikatakan tidak apa-apa, tidak membatalkan puasa. Tetapi bagi anak muda yang syahwatnya masih tinggi, boleh nggak mencium? Jangan. Limadha? Dikhawatirkan menjadi wasilatan ilal jima'. Dikhawatirkan menjadi wasilah kepada sesuatu yang haram. Sehingga kalimatnya fala taqrabuha, jangan dekati. Jangan dekati. Itu larangan-larangan dari Allah, batasan-batasan dari Allah, jangan dekati. Li'anna al-qurban yashmulun nahi an fi'l al-muharram bi nafsihi wan nahi an wasailil musilah ilaih. Karena kalau yang dilarang adalah mendekati, fala taqrabuha yashmul, mencakup dua perkara. Yashmulun nahya, mencakup larangan dari perbuatan itu sendiri, dan juga yang kedua mencakup larangan untuk memasuki jalan-jalannya. Memasuki jalan-jalannya. Al-musilah ilaih, yang akan mengantarkan ke sana. Berarti barakallahu fikum, kalau fala taf'aluha, ini batas-batas Allah, larangan-larangan Allah, jangan kerjakan. Yang tidak boleh kerjakan. Deket-deket, nyerempet-nyerempet, tidak apa-apa. Tetapi kalau fala taqrabuha, jangan dekati, otomatis ngerjakan pun nggak boleh. Karena dekati saja nggak boleh. Kalau mengerjakan, itu sangat-sangat dekat sudah di dalamnya. Barakallahu fikum. Sehingga yang dilarang dua, perbuatannya dan wasilah-wasilahnya. Dan sama dengan larangan zina, Allah katakan fala wala taqrabuz zina, innahu kana fahishatan wa maqtan. Jangan dekati zina, karena itu adalah fuhsh, jelek, busuk. Sehingga kata para ulama, yang dilarang bukan hanya zinanya saja, semua yang mengantarkan kepada zina. Dari mulai melihat yang haram, berpegangan, bersentuhan, berciuman, semua tidak boleh. Karena itu akan mendekat ke sana, kepada zina. Qala rahimahullah, wal 'abdu ma'murun bitarkil muharramat. Dan hamba, seorang hamba diperintahkan untuk meninggalkan yang haram-haram. Dan juga diperintahkan untuk menjauh dari yang haram-haram. Al-bu'du minha ghayata ma yumkinuhu, menjauh dengan sebisa-bisanya menjauh. Ghayata ma yumkinuhu adalah setinggi-tinggi apa yang bisa dia jauhi, sejauh-jauhnya. Wa tarki kulli sababin yad'u ilaihi, dan seorang hamba juga diperintah untuk meninggalkan penyebab-penyebab yang akan mengajak ke sana. Wa ammal awamir fayaqulu fiha, adapun perintah-perintah maka Allah katakan sebagai hududullah juga, tetapi bukan fala taqrabuha. Allah katakan fala ta'taduha,
Tilka hududullahi fala ta'taduha. Ini batas-batas Allah, jangan kalian lampaui. Fayanha an mujawazatiha, dilarang untuk melampaui batas-batas Allah Subhanahu wa taala. Tergambar. Kalau larangan, Allah katakan ini batas-batas Allah, jangan dekati. Tapi kalau perintah, ini batas-batas Allah, jangan lampaui. Disuruh mendekati, mengerjakan, tapi jangan kebablasan melebihi batas. Jangan hulu, jangan ekstrim. Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Akan binasa orang yang melampaui batas, akan binasa orang yang melampaui batas. Kerjakan sesuai perintah. Fala ta'taduha, jangan melampaui. Maka kalau kita gambarkan garis yang lurus ini atau jalan yang lurus ini dibatasi dua garis, garis larangan dan garis perintah, maka garisnya demikian keadaannya, garis yang sejajar. Ini garis perintah-perintah, ini garis larangan-larangan. Perintah-perintah jangan dilampaui. Larangan-larangan jangan didekati. Maka Allah sebutkan dua-duanya hududullah. Tilka hududullah. Hanya saja pada larangan-larangan Allah katakan tilka hududullahi fala taqrabuha. Itu batas-batas Allah, jangan dekati. Tapi pada perintah-perintah Allah katakan tilka hududullah fala ta'taduha. Itu batas-batas Allah, jangan dilampaui. Maka dua garis ini. Di tengahnya adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang di bawah haram-haram jangan dekati. Yang di atas garis perintah-perintah jangan dilampaui. Jangan dilampaui. Alhamdulillah. Sehingga jelaslah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jangan mendekati yang haram-haram dan jangan melampaui batas yang diajarkan. Kadzalika ay bayyana Allah li'ibadihi al-ahkam as-sabiqah atamma tabyin. Allah katakan di akhirnya kadzalika yubayyinu Allahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Demikianlah kami jelaskan. Kadzalika, demikianlah bayyanallahu li'ibadi. Demikianlah Allah jelaskan pada hamba-hambanya hukum-hukum yang tadi secara rinci, secara jelas. Atamma tabyin, sesempurna-sempurna penjelasan. Wa awdahaha, yang paling jelasnya untuk mereka. Wa akmala idah, dan sesempurna-sempurna penjelasan. Walhamdulillah. Tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Sempurna kalimat Allah. Sidqan wa adla. Kebenarannya sempurna. Keadilannya sempurna. Fa innahum idza bana lahumul haqq ittaba'uh. Kenapa diakhiri dengan kalimat la'allakum tattaqun? Agar kalian bertakwa. Fa innahum idza bana lahumul haqq ittaba'uh. Karena kalau kebenaran itu jelas, mudah diikuti. Kalau mudah diikuti, maka kalian akan terbimbing. Wa idza tabayyana lahumul batil ijtanabuh. Demikian pula kalau jelas kebatilan akan mudah dihindari. Kalau dihindari, kalian akan bertakwa. Yang kebenaran, kalau itu jelas, akan mudah diikuti. Kalau kau ikuti, kau jadi takwa. La'allakum tattaqun. Berarti untuk menjadi orang yang takwa butuh kejelasan. Untuk menjadi orang yang takwa, kita memerlukan, sangat berhajat kepada al-ilm, ilmu, wat-tabyin, wal-bayan. Sedangkan ayat-ayat Allah menjelaskan sejelas-jelasnya. Maka kalau ada yang tidak mempelajari dan tidak mau mempelajari, wala yalumanna illa nafsah. Maka jangan celah kecuali dirinya sendiri. Jangan mengatakan aku tidak tahu, tidak jelas mana yang benar mana yang salah. Bukan tidak jelas. Kamu tidak mau jelas, nggak mau belajar, nggak mau mempelajari ayat-ayatnya. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tattaqun. Demikianlah Allah sudah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya agar kalian menjadi takwa. Ternyata sebagian besar mereka tidak mau membaca, tidak mau mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana akan mendapat kejelasan?
Kaum muslimin yang saya hormati. Fa innal insana qad yaf'alul muharram ala wajhil jahal. Yang namanya manusia, kadang dia melakukan yang haram-haram karena bodoh, tidak tahu. Enggak mendapatkan penjelasan bahwa itu haram. Walau alima tahrimahu lam yaf'alhu. Kalau saja dia tahu itu haram, mungkin dia enggak akan kerjakan. Fa idza bayyana Allahu lin-nasi ayatihi, kalau Allah jelaskan pada manusia ayat-ayatnya, lam yabqa lahum udhrun, maka tentunya tidak ada lagi alasan. Tidak ada lagi alasan, saya tidak tahu, saya enggak ngerti, belum jelas bagi saya. Tidak ada alasan, karena sudah Allah jelaskan. Wala hujjah, enggak ada hujjah bagi mereka. Fakana dzalika sababan littaqwa. Oleh karena itu, penjelasan-penjelasan Allah ini sebagai penyebab seseorang jadi takwa. Menjadi penyebab seseorang menjadi orang muttaqin. Dan sudah kita ulangi lagi, bahwa la'alla bagi Allah Subhanahu wa taala maknanya pasti. Kalau Allah jelaskan pada kalian ayat-ayatnya, maka pasti kalian akan menjadi orang takwa. Niscaya kalian akan menjadi orang yang takwa. Dan ini kata Allah yang pasti benar ucapannya. Kalau bagi kita la'alla maknanya semoga kamu menjadi begitu, semoga. Kalau bagi Allah bukan maknanya semoga. Allah tidak berdoa pada siapapun, wa huwa ala kulli syai'in qadir, karena Allah Maha Kuasa, Maha menakdirkan segala sesuatu. Maka Allah mengajarkan sesuatu yang sudah Allah putuskan. Kalau kalian mau mendapatkan, menerima penjelasan ini, kalian jadi orang takwa. Pasti na'am, pasti. Hanya saja ada orang yang tidak mau mendapatkan penjelasan. Ada pula orang yang tidak peduli dengan penjelasan. Dua orang ini yang sulit untuk menjadi orang takwa. Yang pertama, tidak mau penjelasan, berarti tidak belajar, tidak ngaji, tidak menghadiri majelis-majelis ilmu, tidak mau mendapatkan pelajaran dan bimbingan. Yang kedua, tidak peduli. Dia dengar, dia tahu yang ini yang hak, yang ini yang batil, tapi dia berkata dalam hatinya, aku tidak peduli, pokoknya aku ingin ini. Ini adalah na'udzubillah orang yang lebih jahat daripada orang yang jahil. Alhamdulillah. Nasallahu salam al-afiyah. Selesai ayat Allah Subhanahu wa taala yang ke-187. Yang berikutnya 188, Allah katakan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukami litakulu fariqan min amwalin nas bil itsm wa antum ta'lamun. Jangan kalian makan harta-harta kalian, yakni sesama kalian, dengan cara yang batil. Wa tudlu biha ila al-hukam, dan kemudian kalian bawa kepada penguasa agar kalian bisa memakan, sekelompok kalian memakan harta manusia dengan cara yang dosa. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian dalam keadaan tahu. Ay la ta'khudhu amwalakum ay amwala ghairukum adhafaha ilaihim li'annahu yanbaghi lil muslim an yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Maknanya jangan kalian makan harta sesama kalian. Jangan sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain, digabungkan dengan harta kalian, bahwa diaku bahwa ini adalah harta kami, padahal harta orang lain. Li'annahu yanbaghi lil muslim an yuhibba li akhihi, karena mesti bagi seorang muslim seharusnya mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri, dan mencintai untuk saudaranya seperti yang dia cintai untuk dirinya. Wa yahtarim malahu kama yahtarim malahu, semestinya dia menghormati harta saudaranya sebagaimana dia menghormati dan menjaga harta dirinya. Wa li anna aklahu lima li ghairihi yujri ghairahu ala akli malahu inda al-qudrah. Dan karena kalau dia memakan harta saudaranya, akan membuat saudaranya berani suatu saat memakan harta dia, kalau dia mampu. Na'udzubillah, akhirnya saling memakan dengan zalim, saling merampas,
Barakallahu fikum. Larangan ini, larangan untuk memakan harta saudaranya dengan zalim atau dengan batil, larangan bagi seluruh kejahatan. Karena tidak disebutkan rinciannya oleh Allah, disebutkan secara global memakan harta orang lain dengan batil, dengan dosa. Berarti merampas harta saudaranya termasuk, mencuri harta saudaranya termasuk, menipu saudaranya termasuk. Apalagi mencuri, merampok, menipu, merampas, segala macam perbuatan-perbuatan jahat, mengambil harta orang lain, maka itu adalah yang dilarang dengan ayat ini. Berarti ayat ini simple tapi bermakna luas. La ta'kulu amwalakum bainakum. Jangan kalian saling memakan harta dengan zalim. Illa an takuna tijaratan an taradin, kecuali kalau itu adalah dagang yang saling ridho. Maka silakan kamu dapat harta dari saudaramu, tapi dengan halal, dengan dagang. Saya berikan barang saya kepadamu, saya dapatkan uang saya, dan saya dapat keuntungan memang. Ridho enggak? Ya saya ridho karena saya butuh barang ini. Alhamdulillah. Ya. Saya jual. Ya saya beli. Selesai. Ya. Ini dia dapat keuntungan dari saudaranya, harta saudaranya, tetapi dengan halal. Atau yang dengan halal diberi sedekah. Ya. Maka itu pun halal. Atau ya, kalian bekerja sama, membuat syirkah, keuntungannya dibagi dengan taradin. Ini juga sama. Maka barakallahu fikum, ayat ini berarti melarang kita untuk saling memakan harta saudaranya dengan cara-cara yang haram, dan diperintahkan untuk dengan cara-cara yang halal. Assalamualaikum. Kita akan bahas lagi nanti insyaallah billahi taala pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.